Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najla Zalfa Izdihar. Aku dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Here I want to review the book with the title Knowing Your Personality. First, aku mau kenalin dulu penulis dari buku ini, Knowing Your Personality, yaitu Desi Rachmawati. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri di Yogyakarta, dan buku ini merupakan buku pertama yang beliau terbitkan pada tahun 2021 yang diterbitkan oleh Brilliant Book, dan yang aku pegang pada saat ini merupakan buku cetakan ke-6-nya di tahun 2023. Jadi dalam buku ini terdiri dari 5 subjudul. Jadi yang pertama yaitu tentukan kepribadianmu. Yang kedua yaitu kenali dan pertajam potensi. Yang ketiga, kenali hubungan percintaan dan pertemananmu. Yang keempat yaitu adalah tes gambar. Yang kelima adalah kopologi. Di sini aku mau bahas di subjudul pertama yaitu tentukan kepribadianmu. Di sini penulis menyediakan beberapa tes gitu ya untuk mengetahui gitu kepribadian kita itu sebagai pembaca itu seperti apa sih gitu ya. Yang pertama, penulis itu menyediakan tes berdasarkan the big five personality traits gitu. Yang kedua, penulis juga menyediakan tes berdasarkan kamu ini koleris kah, sanguinis kah, flegmatis kah, atau melankolis seperti itu. Yang ketiga juga ada berdasarkan MBTI. Terus selanjutnya itu ada tes juga berdasarkan kamu itu cenderung orang yang menggunakan otak kanan kah atau otak kiri kah. Dan selanjutnya itu ada tes kamu itu orangnya ekstrovert kah atau kamu introvert kah, seperti itu. Dan selanjutnya juga ada tes kamu itu orangnya yang optimiskah atau pesimiskah, seperti itu. Di subjudul yang kedua itu yang bakal aku bahas secara garis besar yaitu kenali dan pertajam potensimu gitu. Kenapa sih penulis membuat subjudul ini gitu ya? Karena selain kita menentukan kepribadian kita itu seperti apa, kita juga harus mengetahui nih potensi-potensi apa yang selama ini kita punya gitu. Yang pertama itu penulis menuliskan tes yaitu kecerdasan majemuk manusia, seperti itu. Dan selain itu juga ada tes bagaimana sih minat dan bakat di karirmu itu. Yang ketiga juga penulis ingin mengetahui cara belajar yang kamu lakukan itu seperti apa. Dan selanjutnya itu penulis ingin mengetahui bagaimana sih cara kamu mengelola waktu. Terus juga penulis ingin mengetahui bagaimana sih kamu menghadapi suatu masalah, seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling aku highlight di sini gitu ya, di subjudul ini adalah penulis ingin mengetahui seberapa kenal sih kamu dengan tujuan yang kamu miliki selama kehidupan ini. Kenapa sih aku highlight di tujuan ini? Karena yang aku ambil dari tujuan ini, ketika kita memiliki suatu tujuan dalam kehidupan ini, tentunya ada motivasi tertentu untuk mencapai sebuah target atau impian tersebut gitu. Ketika kita mengetahui minat kita seperti apa, potensi kita seperti apa, tentunya kita harus memiliki motivasi untuk menjalani semua itu gitu. Yaitu dengan apa? Dengan mengetahui tujuan kita seperti apa. Dan ingin dibawa kemana nih kehidupan kita itu ke depannya, seperti itu. Next yaitu subjudul yang ketiga itu hubungan percintaan dan pertemanan. Yang aku dapat dari subjudul ini, pesan tersirat dari buku ini adalah bahwa penulis ingin memberitahu bukan hanya kita harus menerima kelebihan dan kekurangan kita, potensi yang kita miliki dan kepribadian-kepribadian yang kita miliki, namun kita juga perlu memperhatikan orang-orang yang bersangkutan di sekitar kita. Contohnya itu pertemanan atau percintaan, seperti itu.
selain kita harus mengenal diri kita seperti itu, kita juga di sini belajar untuk mengenal orang-orang di sekitar kita. Contohnya ya pertemanan itu tersendiri. Bagaimana sih kita mengenal teman kita, sudah sedalam apa seperti itu. Sehingga ketika kita sudah mengenal pasangan atau pertemanan kita, kita juga tidak menuntut lagi sikap-sikap orang sekitar kita dengan apa yang kita mau, tetapi kita sudah di tahap menerima apapun yang mereka lakukan gitu. Maksudnya menerima di sini adalah ketika kita sudah mengenal mereka lebih dalam, kita tidak akan menuntut seseorang untuk melakukan apa yang bukan dalam pribadinya. Next yaitu pembahasan mengenai subjudul yang keempat, yaitu tes gambar gitu. Kenapa sih penulis ini menyediakan tes gambar gitu dalam bukunya? Karena yang aku ambil dari tes gambar ini, aku pribadi gitu ya, jadi mengetahui bagaimana sih sikap spontanitas aku dalam menghadapi suatu masalah. Dan itu menjadi acuan aku kayak, oh aku itu ternyata seperti ini loh, aku ini kalau misalnya ada masalah ini ternyata spontanitas aku seperti ini. Seperti itu. Oke, subjudul yang terakhir, kokologi, di mana penulis mengambil tes tersebut berdasarkan dari dua profesor Jepang yang merupakan dari universitas salah satu di Jepang. Kokologi ini berkaitan erat dengan kata kokoro, di mana kokoro ini memiliki makna mengetahui perasaan manusia atau spirit seseorang. Dengan tes ini kita bisa mengetahui interpretasi makna tersembunyi dari sikap manusia itu tersendiri. Oke, setelah aku mereview buku tersebut, aku juga ingin ngasih tahu sedikit alasan kenapa sih aku memilih buku Knowing Your Personality karya Desi Ratchmawati ini. Yang pertama yaitu karena judulnya itu Knowing Your Personality yang ngebuat aku begitu tertarik. Yang kedua juga karena cover buku tersebut yang di bagian depan ini warna biru dan belakangnya warna merah. Dan menurut aku ini punya makna tersendiri. Dan aku juga ngambil satu pelajaran penting dari buku ini adalah ketika kita mengenal diri kita dengan baik, ketika kita sudah mengenal diri kita secara maksimal, maka kita akan mendapatkan sesuatu keunikan dalam diri kita yang patut kita syukuri, bahkan kita perlu tingkatkan atau bahkan kembangkan seperti itu. Dan dengan kita mengenal diri kita bisa menjadi be yourself, but no, bukan be yourself, but be the best yourself. Oke, sekian dari aku. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.